Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B14 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Farhan Yusuf Al-Majid, kemudian ada Cornelius Brahmana, dan ada Wilson Siahaan. Nah, kami akan mempresentasikan tentang tugas besar praktikum STE, yang dimana di sini kami diminta membuat single line diagramnya, lalu membuat laporan dan menganalisis serta membuat video presentasi yang akan diupload ke YouTube. Nah, untuk single line diagramnya pada spesifikasi berikut, ini kami membuat sesuai yang ada di tugas, yang dimana pada power grid itu kami memasukkan nilai rating di 20 kV. Kemudian untuk short circuitnya itu ratingnya di 200 megavolt ampere. Nah, selanjutnya setelah masuk dari power grid, outputnya masuk ke bus 1. Nah, di sini tertera bus di 20 kV. Kemudian setelah masuk bus 20 kV, untuk menghubungkannya ke step down atau trafo, ini kita membutuhkan kabel yang dimana panjangnya itu 200 meter. Kemudian nilai impedensinya itu nilai R-nya di 0,2463. Kemudian nilai X-nya itu 0,35. Nah, kemudian masuk nih ke trafo step down. Nah, di sini memiliki rating yang dimana pada lilitan primer itu dia di bus 4 ya, itu di 20 kV. Lalu yang sekunder itu di 0,4 kV. Jadi output dari trafo ini itu keluarannya udah di step down menjadi 400 volt. Kemudian untuk nilai impedensinya di sini tertera nilai persen Z-nya itu 6, X per R-nya itu 6. Kemudian nilai vektor itu kita menggunakan 11 derajat. Nah, setelah memasuki trafo, output dari voltasenya sudah turun dan lari ke bus 2. Kemudian dari bus 2 ini masuknya ke panel. Jadi ada kabel di sini masing-masing. Setiap kabelnya itu panjangnya 30 meter dan memiliki nilai impedensinya di 0,2463 dan 0,35. Masing-masingnya juga sama. Kemudian untuk motor 1 itu di 37 kW karena sudah dikalkulasi dengan NIM anggota kelompok, dan nilai persen PF-nya itu di 75. Kemudian untuk motor 2-nya itu nilainya di 48 kW dan nilai PF-nya di 70 ya, 70. Kemudian untuk lampu di sini ada 20 kVA. Nilai PF-nya itu di 95 dan ada motor ketiga itu 24 kW dan nilai PF-nya di 80. Nah, langsung saja kita run. Pertama kita buka di menu load flow ini kiri atas yang ada logo PQ-nya. Kita klik. Kemudian tunggu sebentar. Nah, di sini sudah jalan. Jadi kita bisa mengetahui nilai berapa kVA, berapa ampere yang berjalan, lalu di sini berapa PF. Nah, untuk yang 100% dan 98% ini ibarat efisiensi gitu. Jadi efisiensinya segini. Untuk menaikkan nilai PF atau efisiensinya itu biar semakin tinggi, kita membutuhkan kapasitor bank di sini. Nah, kita tambahkan. Pertama kita matikan dulu simulasinya. Kemudian kita klik klik kanan. Kemudian in service. Lalu kita run kembali. Nah, di sini terlihat efisiensinya meningkat jadi 99,07%. Kemudian untuk nilai PF-nya masing-masing motor berubah karena adanya kapasitor bank. Kemudian untuk analisis akan dijelaskan oleh Cornelius. Ya, baik.
Untuk analisis, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana pengaruh koreksi faktor daya terkait dengan beberapa parameter. Yang pertama, pengaruh koreksi faktor daya terhadap arus dan tegangan sistem. Koreksi faktor daya menaikkan nilai faktor daya hingga mendekati beban resistif. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nilai awal arus yang mengalir dapat dilihat pada gambar yang sudah atau simulasi yang sudah ditampilkan sebelumnya, dan ketika ditambahkan kapasitor nilainya berkurang. Kemudian tegangan pada ujung beban juga menjadi lebih stabil karena penurunan arus dan mengurangi komponen reaktif penyebab drop voltage. Kemudian pengaruh koreksi faktor daya terhadap rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya pada sistem turun ketika arus yang mengalir pada sistem juga menurun. Karena rugi-rugi bergantung pada kuadrat arus, sedikit penurunan arus memberikan pengurangan rugi-rugi yang cukup besar. Kemudian pengaruh koreksi faktor daya terhadap efisiensi sistem. Dengan turunnya rugi-rugi daya, maka efisiensi sistem akan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada simulasi yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa koreksi faktor daya menurunkan arus pada sistem dan menstabilkan tegangan, sehingga menyebabkan menurunnya rugi-rugi daya. Dengan turunnya rugi-rugi daya, maka efisiensi sistem akan meningkat. Kemudian, pengaruh koreksi faktor daya terhadap perbandingan sebelum dan sesudah simulasi. Sebelum koreksi faktor daya, sistem memiliki arus yang lebih besar, tegangan yang lebih menurun, daya reaktif mengalir yang tinggi, rugi-rugi daya yang tinggi yang menyebabkan efisiensi dari sistem tersebut kecil. Sedangkan setelah koreksi faktor daya, sistem memiliki arus total yang lebih kecil, tegangan beban yang lebih stabil, daya reaktif mengalir yang menurun, rugi-rugi daya yang berkurang sehingga efisiensi pada sistem tersebut semakin meningkat. Kemudian, sistem akan menjadi lebih efisien, dikarenakan koreksi faktor daya menyebabkan arus yang mengalir pada sistem menjadi lebih kecil. Kemudian, rugi-rugi daya semakin kecil ataupun berkurang, sehingga meningkatkan keefisienan dari suatu sistem. Berdasarkan data-data ataupun simulasi yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koreksi faktor daya mempengaruhi arus total menjadi lebih rendah, tegangan pada beban menjadi lebih stabil, aliran daya reaktif berkurang, dan rugi-rugi daya menurun, sehingga efisiensi sistem secara keseluruhan meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis simulasi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Baik, jadi berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.